selain memang memiliki indikasi dari dugaan-dugaan yang dilaporkan oleh Partai Aceh. Tapi apakah pergantian Ketua KIP Aceh ini juga bisa disebut bagian dari penyelesaian masalah? Ya, mungkin tidak menjawab sepenuhnya Bang ya. Tidak menjawab sepenuhnya karena kita kan tidak melihat ini pada leadernya, tidak melihat pada sisi bahwa ini ketuanya. Tapi kan ini melihat seluruh anggota kolektif kolegial karena memang mekanismenya demikian. Ini menarik soal integritas. Rekam jejak yang sama-sama kita tahu. Dari 7 komisioner itu hanya 2 yang memang wajah baru. Benar. 5 diantaranya itu kan wajah barang baru tapi stok lama ya. Segala macam dinamika mereka di ini ya. Ya saya nggak sebutkan satu persatu lah. Persoalan-persoalan seperti ini di hampir setiap kontestasi selalu muncul. Periode yang lalu juga ada komisioner yang dilaporkan. Ya kan? Periode ini ada juga yang dilaporkan. Setiap periode ada saja yang dilaporkan. Tidak di kabupaten, kota. Tapi orang-orang itu juga yang kemudian mengadu nasib ke provinsi lalu lulus. Jadi di mananya kompetensi dari sistem rekrutmen dan seleksi ini gitu. Gimana tuh? Ya. Ini sulit ya Bang ya. Sulit. Yang ngetes ini kan Komisi 1 ya. Benar. PPRA ya. Benar. Komisi 1 itu kan dipegang oleh partai Anda juga, Partai Aceh. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Sisi Lain. Kembali kita bertemu. Setelah beberapa waktu, saya tidak hadir ke ruang digital Anda bersama narasumber. Karena memang kondisi kesehatan dan cuaca yang membuat saya agak sedikit terganggu. Sahabat Sisi Lain, beberapa hari lalu, satu keputusan pahit melanda internal komisioner KIP Aceh. Ketua KIP Aceh, Saiful, akhirnya diganti dengan rekan satu lembaga dengannya, yaitu Agusni, sebagai Ketua KIP Aceh sisa periode 2023-2028. Sebelumnya memang internal KIP Aceh mendapat sorotan tajam setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang mereka lakukan ke Panitia Pemilih atau Panwasli Aceh terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Lalu Panwasli Aceh melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan DKPP di Jakarta. Pertanyaannya kemudian bagaimana atau menakar nasib KIP Aceh di KPP yang sampai saat ini belum ada keputusan. Untuk membahas masalah ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi DPP Partai Aceh untuk melaporkan Panwas KIP Aceh, maksud saya, apakah sudah sebegitu parah sepak terjang ataupun kinerja dari 7 komisioner KIP Aceh ini sehingga DPP Partai Aceh kehilangan kesabaran untuk melaporkan hal ini. Nah, saya mengundang saudara atau Bung Fajri Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Departemen Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh di Banda Aceh dan juga Ketua Divisi Hukum Tim Pemenangan Mualim Dekfat untuk kontestasi Pilgub 2024 berjalan ini. Kita temui saja. Assalamualaikum Bung Fajri. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Bung Fajri aja lah ya. Ya, siap. Ya, saya mulai dulu yang terkini. Siap. Apa pendapat Anda terhadap pergantian pimpinan KIP Aceh atau ya penyelesaian konflik internal mereka lah oleh KPU Pusat? Apakah ini menyelesaikan masalah atau gimana? Baik, terima kasih Bang Saleh. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami ke podcast Sisi Lain. Sebagai satu kesempatan baik ya untuk kami juga bisa menjelaskan tentang bagaimana perjalanan dan dinamika dalam
kontestasi pilkada ini. Ya. Pertama terkait laporan kami yang kemudian meskipun ini belum ditindaklanjuti ya, belum ada prosesnya, tapi dari proses internal itu sudah terlihat dengan pergantian ketua hari ini. Artinya bisa kita bilang bahwa apa yang kita dalilkan atau kita sampaikan, kita laporkan ke publik juga, bahwa KIP Aceh sudah menimbulkan kegaduhan dalam proses kontestasi politik ini, itu sudah terbukti. Jika ini tidak terbukti, tentu tidak akan disetujui oleh KPU untuk proses pergantian, meskipun pleno tetap secara internal, Bang ya. Pergantian di KIP itu secara internal melalui mekanisme pleno, tapi persetujuannya kan melalui SK. Nah, SK ini kan dikeluarkan dari KPU ya, kalau saya tidak salah. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa KPU juga merasakan hal yang sama. Ada kegaduhan politik yang terjadi di Aceh dalam proses tahapan demi tahapan untuk menjelang pilkada ini. Nah, saya pikir itu satu jadi premis mayor ya, artinya membuktikan bahwa kegaduhan itu benar adanya. Dan ini juga kan terlihat dari surat KPU ya, surat KPU yang terakhir terhadap proses pernyataan bersedia menjalankan MOU, di mana kemudian dinyatakan bahwa TMS ya, awalnya dinyatakan TMS, kemudian begitu sampai surat KPU dinyatakan MES. Nah, artinya kan ini juga ada proses, kami tidak menyebut intervensi ya, tapi ada proses atensi ya, ada proses atensi dari KPU terhadap pelaksanaan pilkada ini yang ya mungkin mereka juga menilai bahwa ada kelemahan dari sisi menjalankan tahapan demi tahapan atau mekanisme ini ya. Tapi apakah seperti yang saya katakan tadi, apakah selain memang memiliki indikasi dari dugaan-dugaan yang dilaporkan oleh Partai Aceh, tapi apakah pergantian ketua KIP Aceh ini juga bisa disebut bagian dari penyelesaian masalah? Ya, mungkin tidak menjawab sepenuhnya, Bang ya, tidak menjawab sepenuhnya karena kita kan tidak melihat ini pada leadernya, tidak melihat pada sisi bahwa ini ketuanya. Tapi kan ini melihat seluruh anggota kolektif kolegial karena memang mekanismenya demikian. Semua keputusan-keputusan yang dikeluarkan KIP itu tidak dikeluarkan oleh satu orang, tapi mekanismenya melalui pleno. Nah, artinya apakah kemudian ini menjawab? Kita tidak bisa menyatakan itu sepenuhnya akan demikian. Apakah dugaan Saiful one man show juga? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, makanya proses inilah yang kemudian, yang salah satu dalam laporan kami kan juga mengasumsikan ini, Bang. Apakah ada mekanisme pleno dalam konteks perubahan keputusan, misal contoh yang kemarin di awal kita melaporkan terkait perubahan keputusan nomor 25 tahun 2024 tentang calon pengganti, persyaratan calon pengganti dan sebagainya. Kemudian berubah ke 26. Yang kita sorot salah satunya juga soal mekanisme pleno. Apakah ini dilakukan mekanisme pleno atau tidak? Karena informasi yang kita dapatkan, dan pada saat itu saya juga menyaksikan, terjadi kegaduhan di dalam internal itu sendiri, bahwa ada beberapa komisioner menyatakan tidak setuju untuk dilakukan perubahan. Nah, tapi produk ini tetap keluar ya kan, dari perusahaan 25 yang tadinya jadwalnya dari tanggal 6 sampai tanggal 12, kemudian berubah dari tanggal 6 menjadi ke tanggal 15. Jadi ada interpretasi yang berbeda terhadap pemaknaan 7 hari kerja. Nah, ini yang kita pertanyakan juga kemarin, apakah ini diambil dengan mekanisme pleno atau tidak gitu. Karena ada di dalamnya yang juga menyatakan tidak setuju gitu kan. Dari informasi internal yang saya dapatkan, sebelum KPU memutuskan pergantian ini, memang ke-7 komisioner KIP Aceh ini dipanggil, kemudian dilakukan satu persatu pendalaman ya. Akhirnya seperti Bung Fadri katakan tadi, KPU sampai pada kesimpulan sepakat dengan usulan dari 6 dari 7 komisioner itu untuk menggantikan ketua dari itu. Tapi sekali lagi lepas dari apa yang kita bicarakan ini, saya tetap melihat bahwa apapun sesungguhnya produk KIP
itu adalah kolektif kolegial. Benar. Menjadi sangat tidak menarik ya kalau kemudian ini diamputasi satu. Atau ini jangan-jangan pengalihan isu. Gimana Bung Fadri? Sulit kita menerka Bang ya. Kalau kemudian apakah ini pengalihan isu, sulit kita menerka. Tapi yang kami garis bawahi sebagai hari ini kita peserta ya. Kami Paslon 02 hari ini, Muzakir Manaf dan Haji Muzakir Manaf dan Haji Fadlullah, itu melihat bahwa proses yang dijalani ini sudah tidak sehat. Mekanisme ini sudah tidak sehat. Sehingga memang kita harus melakukan langkah-langkah konkret untuk menjaga proses pemilu yang berintegritas ini bisa berjalan. Nah, termasuk opsi untuk melaporkan. Tadinya kita berpendapat bahwa ya ini perjalanan ya, ini kewenangan mereka dan sebagainya. Tapi ketika kita pelajari, ini ada yang salah. Ada yang salah. Yang kita lihat ini sudah masuk pada wilayah penyelenggara yang tanda kutip tidak berintegritas. Tidak hanya dalam konteks kegaduhan, Bang. Termasuk menafsirkan. Jadi ada regulasi, pola yang menafsirkan regulasi secara sepihak. Padahal jelas kan, kalau bicara hukum itu kan tidak ada yang bisa kita regulator hari ini ataupun kemudian lembaga negara itu tidak ada kewenangan kita untuk menginterpretasi. Kita menjalankan apa yang sudah ditentukan undang-undang. Nah, hari ini terjadi persepsi yang berbeda soal bagaimana menginterpretasikan 7 hari kerja. Di situ kita melihat bahwa ini ada hal yang tanda kutip mulai tidak berintegritas. Ini menarik soal integritas. Rekam jejak yang sama-sama kita tahu. Dari 7 komisioner itu, hanya 2 yang memang wajah baru. Benar. 5 diantaranya itu kan wajah barang baru tapi stok lama ya. Segala macam dinamika mereka di ini ya. Ya saya nggak sebutkan satu persatu lah. Kita tahu sama tahu lah gimana rekam jejak. Ada yang sampai 6 kali mendapat teguran di KPP tapi masih saja lulus kan. Nah, di samping faktor-faktor yang rasional sesuai dengan aturan main tadi, ada nggak kira-kira kecurigaan dari pihak Anda atau Partai Aceh ini bahwa di samping memang ada faktor-faktor objektif tadi, ada juga faktor-faktor subjektif bila dikaitkan dengan performa dari 5 komisioner ini misalnya? Rekam jejaknya sebelumnya di kabupaten kota. Mungkin itu publik lebih ini Bang ya, publik lebih paham ya. Jadi kami tidak bisa masuk terlalu jauh untuk menilai apakah A salah atau B salah gitu. Enggak, maksud saya bukan soal salah benar ini, soal rekam jejak kan. Jadi artinya kan gini, setelah misalnya kan gini, kita berhadapan dengan kita udah tahu rekam jejaknya, makanya kita gas aja nih. Kita harus tegakkan aturan nih, atau aduh, ini memang kita udah tahu rekam jejaknya memang nggak beti lah, beda-beda tipis kan antara praktek di kabupaten dengan di provinsi. Ada nggak pemikiran semacam itu? Tidak Bang ya, tidak, kita tidak sejauh itu ya, tidak sejauh itu, karena memang prinsip yang kita jalankan ini prinsip mendukung proses pemilu kada ini ya. Jadi tidak melihat pada, memang catatan itu kan sudah diketahui oleh banyak pihak ya. Artinya kita kan bukan pemain baru juga di sini Bang. Artinya sudah dari pemilu awal kita melihat siapa komisioner A, komisioner B. Tapi ketika proses seleksi melalui tim pansel, saya pikir ini kan orang-orang profesional. Kemudian juga fit and proper test di DPR juga kan. DPR juga lembaga daerah yang memang mempunyai kredibilitas lah ya. Jadi kita tidak menyaksikan secara personal, walaupun di belakang itu kita paham masing-masing punya rekam jejak, kecuali 2 komisioner itu atas nama Mama Mirza ya, dan saya yang baru gitu kan, yang lama ini kan memang sudah. Nah, tadi saya menarik pernyataan Bung Fadri, ini kan lebih kepada soal integritas. Iya. Ya kan? Iya. Itulah Bang, kita kan melihat begini Bang, yang kita lihat itu ketika kita menganalisa terhadap keputusan, kembali lagi saya bilang tadi, keputusan perubahan 2526 dengan menafsirkan regulasi yang menurut kita mulai terlihat yang tidak sesuai gitu ya. Tentu yang kita bilang tidak berintegritas ini kita mengkhawatirkan gitu. Ada
indikasi-indikasi lain gitu, sehingga memang kita mencoba melaporkan. Nah, soal benar atau tidak indikasi-indikasi itu tentu DKPP nanti, itu ranah DKPP ya, ranah DKPP apakah memang benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak gitu kan, itu kan murni menjadi wilayah DKPP. Jadi kami melihat di situ, Bang. Ya, ini kembali lagi ke soal integritas dan rekam jejak. Apalagi 5 dari 7 ini kan memiliki latar belakang yang sama-sama kita tahu tadi. Kembali sedikit ke belakang, ini kan tidak lepas dari proses rekrutmen sebelumnya. Walaupun Bung Fajri mengatakan tadi ada proses seleksi, kemudian diseleksi oleh orang-orang yang berkompeten, malah setingkat akademisi bergelar doktor, kan gitu kan. Kemudian DPR, sebuah lembaga yang kita percaya. Tapi di hampir semua kabupaten kota dan persoalan-persoalan seperti ini di hampir setiap kontestasi selalu muncul. Periode yang lalu juga ada komisioner yang dilaporkan, ya kan? Periode ini ada juga yang dilaporkan. Setiap periode ada saja yang dilaporkan, tidak di kabupaten kota, tapi orang-orang itu juga yang kemudian mengadu nasib ke provinsi lalu lulus. Jadi di mananya kompetensi dari sistem rekrutmen dan seleksi ini gitu? Gimana tuh? Ya, ini sulit ya Bang ya, sulit karena masuk ke wilayah kita tidak mau terjebak pada hal yang bersifat subjektif ya. Makanya saya bilang dari awal tadi kita percayakan proses seleksi ini memang sangat akuntabel ya. Atau gini aja lah, kalau mau masuk. Yang ngetes ini kan Komisi 1 ya. Benar. DPRA ya. Benar. Komisi 1 itu kan dipegang oleh partai Anda juga, Partai Aceh. Siap. Gimana tuh? Nggak, maksudnya ada nggak Anda kira-kira ini akan menjadikan evaluasi? Anda sebagai ketua hukum di PA mungkin nanti akan memberikan semacam paper list untuk Komisi 1 yang akan datang. Ini loh berdasarkan pengalaman, jangan sampai terulang lagi begini. Kira-kira akan Anda lakukan itu ya? Ya, mungkin dalam proses rekrutmen benar Bang ya. Ini kalau kita bilang ke depan harusnya memang rekam jejak itu menjadi satu penilaian yang perlu sangat dipertimbangkan ya. Karena kan biasanya kan kalau di mana-mana kalau mekanisme tes itu kan sifatnya akademis, ya, psikologis, tes tulis, kemudian wawancara gitu kan. Tapi kita lupa mempertimbangkan aspek-aspek jejak tadi, rekam jejak. Padahal rekam jejak ini ada, Nah, apakah kemudian rekam jejak ini hanya sebatas simbolis misalkan, hanya sekedar saja atau memang rekam jejak ini benar-benar menjadi satu catatan penilaian. Nah, mungkin ini menjadi pertimbangan ke depan ya. Tidak hanya bagi Partai Aceh saya pikir. Ini tentu menjadi di awal bagi misal pansel. Bagi pansel kemudian juga bagi DPR. Jadi bagaimana menempatkan rekam jejak ini, apakah dia masuk dalam skala prioritas misal, atau mungkin dijadikan persyaratan gitu ya, menjadi bagian persyaratan orang yang sudah pernah ditegur misalkan, sudah pernah di DKPP misal, walaupun belum ada punishment yang katakanlah misal penghentian tetap, tapi paling tetap itu menjadi indikasi gitu, sehingga memang dalam proses seleksi itu benar-benar meluluskan orang-orang yang berkompeten kan gitu ya. Saya sempat sedikit bertanya ketika itu sama beberapa tim pansel ya. Saya bertanya kenapa si A ini bisa lulus? Anda nggak mempelajari rekam jejaknya? Mereka tidak ya, normatif aja. Ikut tes, ranking tertinggi, kemudian bisa menjawab ini. Tapi kembali lagi itu mungkin subjektif. Tadi Bung Fajri menyebutkan pansel. Pansel ini kan juga dipilih oleh DPR. Benar. Jangan-jangan Komisi 1 DPR memilih pansel yang bisa di-setel nggak? Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak kan ditegur lah pimpinan partai kan? Iya. Kira-kira gimana tuh? Bisa nggak? Karena orang-orang itu juga yang saya lihat kan. Seperti yang kata Bung Fajri tadi, satu pansel kadang-kadang DPR mengambil satu orang itu menjadi 3-4 pansel gitu kan. Oh, dia lagi. Nah, ketika pansel orang bisa di-setel, maka muncullah dugaan-dugaan bahwa komisioner ini juga hanya sekedar formalitas, kemudian orang-orangnya sudah ditentukan.
Nah, kalau ini terjadi bahaya nggak menurut Bung Fajri? Ya, tentu Bang. Kalau itu kan sudah by design namanya ya. Nah, Tapi kembali lagi, saya pikir DPR ini pun kalau katakanlah ini otoritas ini ada di Komisi 1. Komisi 1 itu kan nggak satu partai. Artinya pembaruan dari ada Golkar di situ, ada P3, ada banyak partai lah. Kalau katakanlah ini didesain oleh partai Aceh yang memang mendominasi DPR, saya pikir tidak sejauh itu. Pasti ini sudah dari awal sudah ribut kan. Kalau ini yang terjadi kan pasti dari awal sudah ribut. Kenapa panselnya ini? Kenapa pansel? Pasti akan ada protes. Tapi kan memang kita tidak melihat itu ya. Kita tidak melihat itu. Kalau kita bilang dinamika memang terlihat. Kalau kita flashback kemarin sampai ribut kan? Flashback Bang, ya, yang Tiong misal ada bicarakan soal ABC gitu kan. Itu kan pernah juga terjadi. Tapi saya pikir kalau kita ini ya Bang ya, kita positive thinking ya, melihat pada proses pembentukan PASE itu memang kita lihat orang-orang yang berkompeten di situ. Ada banyak, seingat saya ada Pak Dr. Zainal, kalau saya tidak salah ya, ada Dr. Zainal, ada beberapa orang lah yang saya lupa namanya. Dan itu proses yang cukup luar biasa, seleksi yang cukup luar biasa juga berlangsung. Dan beberapa kontestan bahkan kalau kita ingat dulu ada ketua KIP sebelumnya itu tidak masuk, kemudian wakil itu kalau saya tidak salah Pak Tarmiji juga tidak masuk, Pak Munawar juga tidak masuk gitu kan. Nah ini kan di awal Bang, tidak di akhir, di awal ya, di awal mulai jatuh di pansel gitu. Memang rata-rata di penilaian yang masih yang sifat akademis tadi gitu. Masih akademis tadi, ada penilaian di tahap psikotes, ujian tulis gitu kan. Memang kalau kita bicara soal subjektivitas ya, tentu akan terjadi debat ya. Karena pada akhirnya persoalannya adalah soal suka atau tidak suka. Titipan siapa, ribut pun kemarin karena titipannya juga nggak gol. Jadi bukan karena ribut untuk melahirkan sebuah komisioner yang berkualitas, komisioner yang berintegritas ya. Tapi itu tadi mungkin calonnya aja yang nggak gol sehingga terjadi ribut. Kemudian saya menarik kalau kata Bung Fajri tadi bahwa di sana juga ada multi partai ya. Nah kalau ada 7 komisioner, 3 punya PA, 4 berbagi kan nggak masalah juga kan? Gimana tuh? Betul nggak? Kita nggak paham itu. Oh, nggak paham. Itu mekanisme di kalaupun paham saya kira. Baik, kemudian apa harapan Bung Fajri dengan masuknya masalah ini ke DKPP? Ya, pertama terkait dengan yang sudah kita laporkan, Bang. Jadi memang kita berharap DKPP bisa menjalankan kewenangannya, melihat memang apakah memang ini tepat gitu ya, apakah perubahan ini dilakukan sudah sesuai dengan mekanismenya dan sebagainya. Nah, apakah memang kalau katakanlah misal ternyata apa yang dilakukan ini melanggar dari ketentuan perundang-undangan, maka saya pikir DKPP juga harus mengambil tindakan tegas. Karena jangan dilihat pilkada akan berlangsung di depan, enggak. Yang paling penting adalah memastikan penyelenggaranya berintegritas. Itu yang harus dipastikan oleh DKPP. Kalau 77-nya bermasalah ya? Iya, 377-nya harus diamputasi gitu kan. Toh juga masih ada ini kan. Anda sendiri berharap diamputasi atau enggak? Kami berharap begini Bang, kalau melihat mekanisme ini sebenarnya bukan hanya KIP-nya yang diamputasi, tapi juga harus dirubah kebijakannya gitu kan. Karena menurut kami apa yang dilakukan oleh KIP dengan merubah itu dia memberikan ruang, keleluasaan dan menguntungkan bagi paslon lainnya gitu. Nah sebelumnya kan sempat ada isu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Komisioner KIP Aceh ini ada order dari paslon 02 seolah-olah ini adalah desainnya 02 gitu ya. Benar Bang, benar. Anda mengatakan seperti itu di media. Benar Bang, benar. Jadi kan ini opini yang dibangun seolah-olah ini ada proses penzaliman yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap paslon
01 yang itu intervensi dari paslon 02 atau menguntungkan gitu kan. paslon 02. Nah, padahal ini ini bukan soal intervensi, tapi justru menurut kami ini sebaliknya. Proses perubahan itu sangat menguntungkan. Kalau kita mau flashback sedikit nih, kita mau flashback ke belakang, perubahan keputusan 25 ke 26 itu kan merubah jadwal, Bang. Yang saya sampaikan tadi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12. Kemudian berubah tanggal 6 menjadi ke tanggal 15. Di mana perubahan ini dimanfaatkan oleh paslon 01 untuk mendaftarkan calon penggantinya justru di tanggal 13. Kalau kita berkaca pada aturan, maka sebenarnya sudah melebihi ambang batas waktu. Dia harusnya di tanggal 12 gitu. Bahkan kalau penilaian dari Panwasli, kita juga dapat ternyata Panwasli sudah lebih duluan mengeluarkan rekomendasi kepada KIP untuk merubah, tapi ini tidak dilakukan gitu. Jadi mereka menghitung tanggal 11. Kita juga sama, kita juga menghitung harusnya tanggal 11 karena dia masuk ada tanggal merah 16 waktu itu hari Maulid ya. Itu kan tidak bisa dihitung sebagai hari kerja gitu. Jadi ini juga harus dikeluarkan, makanya jatuhnya ke tanggal 11 sebenarnya. Nah, ini kan menguntungkan bagi paslon 01 gitu ya untuk mendaftarkan pasangannya di tanggal 13. Jadi kita lihat perubahan ini memberikan ruang untuk menguntungkan pihak. Jadi kalau framing yang dibangun bahwa ini ada intervensi untuk menzalimi, justru sebaliknya. Makanya kita juga melaporkan untuk menunjukkan. Kalau katakanlah misal asumsi yang dibangun oleh banyak pihak atau kemudian tudingan-tudingan bahwa komisioner KIP merupakan orang-orang titipan seperti pertanyaan Abang tadi ya, titipan dari Partai Aceh. Saya bertanya juga karena 3 orang dari Partai Aceh, 4 dari dan sebagainya ya. Kalau memang itu titipan kita, untuk apa kita DKPP kan? Untuk apa kita laporkan? Saya bertanya gitu. meneruskan asumsi publik kan gitu. Ini juga momentum untuk kita meluruskan agar publik juga bisa melihat kan, bahwa nggak mungkin kita itu akan mengamputasi apa yang menguntungkan bagi kita. Prinsip itu kan selalu dipegang oleh banyak pihak gitu. Tapi dalam hal ini kita ingin membuktikan bahwa Partai Aceh khususnya gitu, kita tidak pernah intervensi terkait dengan soal penyelenggara. Proses pilih memilih itu murni ada di DPR. Kemudian juga dalam pelaksanaan tidak ada proses, ada titipan-titipan ini untuk menguntungkan paslon-paslon kami. Justru kami banyak dirugikan. Bahkan kemudian Bang, kalau kita ingat Bang, kita flashback lagi pada saat pencabutan nomor urut. Itu tidak pernah ada dalam schedule itu untuk kata sambutan. Tapi tiba-tiba begitu itu kita dipanggil untuk memberikan sambutan. Ya kita nggak ada persiapan, tapi yang kembali lagi yang namanya pimpinan kita juga sudah terbiasa ya kan. Ya beliau sampaikan. Tapi kan secara tidak langsung sebenarnya kita juga dirugikan, bahkan kita bisa bilang dizalimi, tapi kita tidak mau lah seolah-olah kita playing victim gitu ya. Gitu Bang. Selain daripada persoalan pilgub ini, di pileg kemarin ada nggak temuan-temuan dari DPP Partai Aceh terhadap kinerja KIP Aceh ini di kabupaten kota atau di provinsi? Aman-aman aja? Aman-aman aja Bang. Aman aja, kemarin di pileg kita tidak banyak ini ya, justru persoalan-persoalan kan kita arahkan ke MK. Iya. Bahkan kemudian saya sedikit tambahkan Bang, Partai Aceh itu sudah sangat bertransformasi menjadi partai yang terbuka ya, partai yang benar-benar menjalankan semangat keterbukaan itu. Jadi kita bentuk lagi tuh ada yang namanya Mahkamah Partai. Jadi setiap ada komplain terhadap suara, kan itu kalau kita mau mengajukan ke MK harus ada rekomendasi nih. Iya. Internal misalkan harus ada rekomendasi kan. Kita buka mekanisme itu. Jadi di setiap orang yang mengajukan ke Mahkamah Partai kita kasih dia rekomendasi untuk dia menggugat ke Mahkamah. Baik, Bung Fadli, sahabat sisi lain sebenarnya saya sudah mengundang komisioner KIP Aceh. Ada sebagian dari mereka yang nomor kontaknya tidak aktif. Ada juga yang sedang berada di luar kota mengikuti rakor. Oleh karena itu, saya kira apa yang dijelaskan oleh Bung Fajri ini sudah dapat memberi pemahaman kepada kita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitupun
Bagaimana nasib, sekali lagi, bagaimana nasib 7 komisioner KEP Aceh yang telah dilaporkan ke DKPP? Kita tunggu aja apakah buntung atau lancung. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.